Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana bebas dari segala masalah dan kesukaran hidup. Bagaimana kehidupan yang sedang saudara jalani hari ini? Apakah saudara sedang menghadapi masalah yang berat dalam hidup saudara? Apakah sedang ada persoalan, sedang ada beban berat dalam kehidupan saudara? Berbicara tentang masalah hidup saudara akan selalu ada. Berbicara tentang persoalan, kesulitan, dan sebagainya akan selalu ada dan akan selalu kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kalau hidup kita yang singkat dan sebentar ini dipenuhi oleh masalah, dikuasai oleh masalah yang berkepanjangan, dikuasai oleh masalah yang tidak pernah terselesaikan, alangkah menyedihkannya saudara. Karena hidup kita singkat, hidup kita sebentar, dan kemudian hidup kita dikuasai oleh masalah yang tidak pernah terselesaikan, maka hidup kita akan begitu rumit, hidup kita akan begitu susah, hidup kita akan begitu menyedihkan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya tidak tahu apa dan bagaimana kisah hidup yang sedang saudara jalani. Tetapi bagaimanapun itu, mungkin saat ini ada beban berat yang sedang saudara pikul. Ada persoalan yang berkepanjangan, berlarut-larut, tidak selesai-selesai dalam kehidupan saudara. Saat ini saya rindu kita belajar bagaimana kita membuat terobosan, sehingga saudara akan bebas dari masalah kehidupan saudara. Dan ketika ada datang masalah yang baru, saudara bisa menyelesaikan. Ada masalah yang baru lagi, saudara bisa menyelesaikan. Artinya, dalam hidup ini memang kita akan selalu diperhadapkan dengan masalah dan persoalan. Tetapi kita akan hadapi dan kita akan selesaikan semuanya dengan cara yang benar. Maka dengan demikian kita semakin meningkat dan semakin meningkat. Kedewasaan kita, kerohanian kita semakin meningkat, iman kita semakin meningkat, kematangan kita semakin meningkat. Ketika kita bisa menyelesaikan masalah demi masalah, persoalan demi persoalan.
Saya percaya saat ini saudara rindu bebas dari segala masalah dan persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya mari kita belajar firman Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari 1 Samuel pasal yang ke-7 mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara, supaya saudara dapat memahami dengan jelas kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan di malam hari ini, sehingga saudara akan bisa beristirahat dengan damai dan tentram ketika firman Allah memenuhi hati dan pikiran saudara. 1 Samuel pasal yang ke-7 mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu ketika orang Israel mengalami penjajahan dari bangsa Filistin. Dan berbicara tentang penjajahan saudara, kalau satu bangsa menjajah bangsa yang lain, maka bangsa yang terjajah itu kita bisa bayangkan bagaimana kondisinya. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan mereka. Mereka tentu saja pasti mengalami penderitaan yang sangat berat.
mengalami situasi sulit yang sangat berat. Mereka sulit untuk berbuat banyak, bahkan mungkin mereka dipenuhi oleh ketakutan. Mungkin mereka ditindas juga, ada kerja paksa, ada kerja berat, ada kekurangan, ada kesulitan hidup. Mereka tidak bisa berkembang karena sedikit berkembang pasti akan ditindas dan sebagainya dan sebagainya. Kita bisa membayangkan satu bangsa ada dalam penjajahan, dan itulah yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Dan dikatakan di ayat 2 tadi, saudara, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Dan saudara, waktu mereka dijajah itu bukan hanya sebentar, bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 minggu 2 minggu, bukan 1 bulan 2 bulan, bukan juga 1 tahun 2 tahun, tetapi waktu penderitaan yang mereka alami oleh karena penjajahan orang Filistin itu ada selama 20 tahun. Dan dikatakan di sini mereka mengeluh kepada Tuhan. Ada waktu yang cukup lama, 20 tahun mereka menderita. Saudara bayangkan kalau ada orang yang baru lahir sampai 20 tahun, sampai begitu dewasa, mereka menderita. Kalau ada orang yang sudah remaja, sampai akhirnya mereka berumur dari 20 tahun mungkin umurnya sampai 40 tahun terus menderita. Kalau ada umur 40 tahun sampai 60 tahun mereka terus menderita. Artinya itu waktu yang cukup panjang, saudara. Dan penderitaan itu begitu beratnya sampai mereka mengeluh di hadapan Tuhan. Begitu menderitanya mereka, begitu tersiksanya mereka. Dan kemudian saudara, di ayat 3 di sana Samuel berkata kepada orang-orang Israel. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan Asitoret dari tengah-tengahmu. Saudara, kenapa mereka menderita? Karena mereka menjadi penyembah berhala. Kenapa mereka menderita? Karena mereka menduakan Tuhan. Kenapa mereka menderita? Karena mereka tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mereka tidak dengan segenap hati ikut Tuhan. Mereka disebut sebagai umat Tuhan, tetapi mereka menyembah berhala juga. Mereka disebut sebagai umat Tuhan, tetapi mereka menduakan Tuhan. Samuel berkata, jika engkau sungguh-sungguh mau bebas, jika engkau sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, tujukan hatimu kepada Tuhan. Jadi selama ini sekalipun mereka umat Tuhan, hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Mereka jadi penyembah berhala. Bayangkan saudara, bangsa yang dipanggil keluar dari tanah Mesir, yang dibebaskan dari perbudakan, pernah mengalami kebebasan yang luar biasa. Tetapi mereka masih menjadi penyembah berhala. Mereka tidak belajar dari sejarah. Dulu pun nenek moyang mereka sudah pernah menderita di tanah Mesir. Begitu lamanya, saudara. Tapi mereka tidak belajar dari sejarah itu. Dan kemudian mereka menjadi penyembah berhala, padahal Tuhanlah yang sanggup membebaskan mereka. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan mereka. Itu sebabnya mereka dibiarkan oleh Tuhan mengalami penderitaan. Saudara, seringkali kenapa hidup anak Tuhan, seorang anak Tuhan menderita, saudara? Karena dia jauh dari Tuhan. Dengan hidup jauh dari Tuhan, maka penderitaan, maka iblis akan langsung mengincar dan membuat orang itu menderita. Saudara ingat kisah anak bungsu itu, saudara? Dia begitu tenang, begitu damai bersama dengan bapaknya di rumah. Segala sesuatu ada, berkelimpahan. Dia punya begitu banyak pembantu, dia bisa suruh ini dan suruh itu. Dan bapaknya orang kaya, segala sesuatu ada, saudara. Dia begitu tenangnya dekat dengan bapaknya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia mau cari kesenangan yang lain. Sekali lagi, mau mencari kesenangan yang lain. Dia lihat keluar sana, dia berpikir, kalau harta bapakku ini yang jadi bagianku dijual, lalu kemudian dengan harta itu aku pergi keluar sana berpoya-poya, pergi keluar sana mencari pelacur-pelacur, pergi keluar sana mencari kesenangan, maka hidupku akan senang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia minta harta yang menjadi bagiannya, lalu dia jual, lalu kemudian dia pergi mencari kesenangan di luar sana, yang dia dapatkan apa? Penderitaan,
kemelaratan sampai dia harus makan dari makanan babi, itu pun gak diizinkan, saudara. Saudara bisa bayangkan, karena laparnya ada makanan babi yang kotor, jorok, busuk, itu dimakan. Tetapi ketika mau dimakan, itu pun tidak diizinkan oleh yang punya, padahal dia kerja di situ. Bayangkan, saudara, semenderita apa dia. Begitu menderitanya, dikatakan oleh firman Tuhan, dia sangat melarat. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jauh dari Tuhan hanya akan menimbulkan kemelaratan. Kalau hari ini mungkin saudara sedang ada dalam penderitaan, saudara sedang melarat dalam kehidupan saudara oleh karena berbagai alasan, saya ingin mengajak saudara untuk merenung. Apakah itu karena satu proses? Karena bisa saja kita mengalami, diizinkan Tuhan mengalami satu masalah karena Tuhan ingin mendewasakan kita. Tuhan ingin memproses kita menjadi lebih baik. Atau Tuhan ingin melakukan mujizat, tetapi mujizat itu harus melalui proses, satu tantangan, satu masalah, satu kesulitan dan sebagainya. Kalau masalah yang kita hadapi dalam hidup kita itu satu proses untuk menuju satu tingkat yang lebih, saudara, supaya Tuhan melakukan mujizat yang lebih, karena Tuhan menghendaki melakukan perkara besar dalam hidup kita, saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Tapi jangan-jangan hari ini kemelaratan, penderitaan, masalah yang kita hadapi itu karena kita jauh dari Tuhan. Hanya saudara yang tahu masalah apa yang sedang saudara hadapi, dan apakah masalah itu terjadi karena saudara jauh dari Tuhan. Kalau saudara menghadapi masalah itu, atau masalah itu menimpa kehidupan saudara karena saudara jauh dari Tuhan, ini waktunya, saudara, jangan berlarut-larut di sana. Ini waktunya lari kepada Tuhan. Ini waktunya lari kepada Bapa. Sama seperti anak bungsu itu, ketika dia sadar dia begitu menderita, padahal di rumah bapaknya begitu banyak pembantu-pembantu yang hidup mereka berkelimpahan, berkecukupan. Akhirnya dia sadar dan dia berkata, aku akan kembali ke rumah Bapa, dan aku akan minta kepada Bapa supaya aku dijadikan salah satu pembantu di sana. Dia sadar dan kemudian dia langsung berbalik dan dia bertobat dan dia pergi kepada Bapa. Dan akhirnya hidupnya dipulihkan. Hari ini kalau saudara sedang melarat, saudara sedang menderita, masalah berat menimpa hidupmu, dan kemudian saudara tahu itu karena saudara jauh dari Tuhan, segera sadar dan segera berbalik saat ini juga. Gunakan waktu ini selagi masih ada kesempatan. Berbalik dan datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Bapa. Dekat dengan Bapa ada keindahan, saudara. Orang Israel menderita dan begitu sangat menderita selama 20 tahun sampai mereka mengeluh kepada Tuhan karena mereka menjadi penyembah berhala, karena hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini, dan beribadahlah hanya kepada Tuhan. Mereka umat Tuhan tapi beribadah bukan hanya kepada Tuhan tapi juga kepada berhala-berhala. Bayangkan, saudara, begitu sakit hatinya Tuhan mereka buat. Padahal begitu banyak mujizat mereka sudah alami. Kenapa mereka ada di tanah Kanaan? Karena mereka dipanggil dari Mesir, dibebaskan dari Mesir. Ada begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Ada tiang awan, ada tiang api, tiang awan untuk melindungi mereka waktu mereka kepanasan, tiang api melindungi mereka waktu mereka kedinginan. Tuhan turunkan manna, Tuhan turunkan burung puyuh, Tuhan lakukan mujizat dan sebagainya. Laut Merah pun dibelah oleh Tuhan supaya mereka bisa berjalan di tanah kering melalui laut. Bayangkan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, dalam kehidupan nenek moyang mereka, dan akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan di generasi kedua itu, saudara. Tetapi itu pun mereka tidak belajar. Akhirnya ketika mereka ada di tanah Kanaan, mereka jadi penyembah berhala juga di sana, dan akhirnya mereka balik lagi menderita. Dan akhirnya mereka ditegur oleh Samuel, kalau engkau mau berbalik kepada Tuhan sehingga semua penderitaan ini berlalu, singkirkan berhala, dan biarlah hatimu hanya tertuju kepada Tuhan, dan biarlah ibadahmu hanya kepada Tuhan. Hari ini, saudara, kalau saudara sedang menghadapi penderitaan, mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Atau mungkin saat ini ada berhala seperti orang Israel pada waktu itu, mereka menyembah berhala. Masihkah saudara terlibat dengan berhala-berhala, dengan jimat-jimat, dengan perdukunan-perdukunan?
Kalau saudara masih ada masalah dengan jimat berhala perdukunan, saat ini juga jauhkan semua itu saudara. Ambil, kumpulkan, bakar, dan kemudian beribadah hanyalah kepada Tuhan. Jauhkan semuanya itu, karena itu semua menjadi alat iblis untuk mengikat saudara, mengikat pikiran saudara, dan akhirnya saudara akan terus berputar-putar di situ, berjalan dalam lingkaran setan, mutar-mutar di situ, dan akhirnya saudara akan hancur dalam penderitaan. Nah saudara, ketika ditegur oleh Samuel saudara, orang Israel ini, akhirnya mereka mengalami perubahan. Itu yang saya rindu kita belajar, perubahan apa yang mereka alami. Dan ketika mereka mengalami perubahan, mulai ayat 11, di sana dikatakan, keluarlah orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai di hilir Betkar. Akhirnya orang Israel bisa memukul kalah orang Filistin. Mereka bisa mengalahkan orang Filistin saudara. Dan kemudian di ayat yang ke-12 dikatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan melakukan mujizat, Tuhan menolong mereka. Mereka mengalami Ebenezer, di mana Tuhan menolong mereka di sana. Dan kemudian ayat 13 saudara, kemudian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan orang-orang yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Saudara, mereka mengalami mujizat di mana orang Filistin dikalahkan, dan kemudian akhirnya mereka merebut semua daerah mereka yang sudah direbut orang Filistin selama ini. Dan bukan hanya daerah mereka yang direbut, daerah di sekitar mereka pun semuanya bisa direbut. Daerah-daerah yang menjadi jajahan orang Filistin juga bisa direbut oleh orang Israel. Betapa dahsyat Tuhan bekerja di tengah-tengah orang Israel pada waktu itu saudara, sehingga mereka berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Padahal tadinya selama 20 tahun begitu menderitanya, begitu tersiksanya, sampai mereka mengeluh, mengerang, menangis di kaki Tuhan. Mereka begitu menderita, tapi dengan sekejap akhirnya Tuhan mengubah semuanya itu. Kenapa saudara? Itu yang saya rindu kita belajar. Apa yang dilakukan oleh Israel? Apa respon orang Israel terhadap teguran Samuel? Ketika Samuel menegur mereka tentang penyembahan berhala mereka, tentang hati mereka yang tidak tertuju kepada Tuhan, tentang ibadah mereka yang tidak benar, akhirnya Samuel menegur mereka, kalau mereka mau mengalami kebebasan, mereka harus mengalami perubahan. Mereka ditegur. Dan kemudian saudara, apa yang mereka lakukan? Mulai ayat 5 di sana dikatakan, lalu berkatalah Samuel, berkumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Lalu ayat 6 saudara, setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Saudara, yang pertama yang mereka lakukan, mereka waktu itu mulai berkumpul dan mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan dan mereka mulai menyesal atas dosa mereka, dan mereka mengakui dosa mereka. Kami telah berdosa kepada Tuhan, sambil berpuasa di sana. Jadi ada banyak hal yang mereka lakukan saudara. Mereka kemudian berkumpul dan mereka menyadari dosa mereka, itu yang pertama, dan mereka menyesal. Ada pertobatan, ada pengakuan bahwa mereka berdosa di hadapan Tuhan, dan ada pertobatan di sana. Mereka ubah ibadah mereka di sana. Yang selama ini mereka campurkan ibadah mereka kepada Tuhan dengan penyembahan kepada berhala. Tapi kali ini mereka berkumpul, mereka beribadah hanya kepada Tuhan, dan mereka mulai mengakui dosa dan mulai bertobat. Saudara, kenapa mujizat dahsyat terjadi? Situasi berubah total.
Sehingga muncullah Ebenezer, dan sampai di sini Tuhan menolong kita. Daerah mereka semua kembali direbut. Bahkan ada bonus, daerah-daerah yang lain pun bisa mereka rebut. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena mereka bertobat. Mereka mulai sadar, ketika mereka ditegur mereka mulai sadar. Dan kemudian akhirnya mereka ubah ibadah mereka, dan kemudian mereka mengakui dosa dan bertobat. Saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, Tuhan mengubahkan, Tuhan mengangkat beban persoalanmu, Tuhan mengangkat kesulitanmu, menyelesaikan persoalan saudara, mengangkat bebanmu, mengangkat penyakitmu. Kalau engkau mau mengalami mujizat Tuhan saat ini, maka sadarilah dosamu dan kemudian bertobatlah. Adakah saat ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan dosa-dosa saudara? Tuhan mengingatkan kelakuan buruk saudara selama ini. Tuhan mengingatkan kebiasaan saudara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada yang diingatkan oleh Tuhan saat ini, saudara, segera akui di hadapan Tuhan. Kalau engkau misalnya seorang penjudi, saudara anak Tuhan, tapi kerjaanmu berjudi, mulai katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, selama ini aku berjudi. Kalau selama ini mungkin engkau beribadah kepada Tuhan, tapi engkau juga menjadi penyembah berhala, mulai akui kepada Tuhan dan singkirkan segala berhala, bakar segala berhala yang masih ada selama ini, dan mengakui di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku berdosa, aku telah menduakan engkau. Kalau ada mungkin saudara saat ini hidup dalam perjinahan, saudara anak Tuhan, bahkan mungkin saudara pelayan, tapi saudara hidup dalam perjinahan, segera bertobat. Akui di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan, ampuni aku yang selama ini hidup dalam perjinahan. Ampuni aku yang menipu banyak orang, menipu keluargaku, menipu istriku, suamiku, anak-anakku, dan sebagainya. Buat pengakuan itu di hadapan Tuhan, saudara, dan bertobatlah sekarang. Apapun pelanggaran yang saudara lakukan selama ini, segeralah bertobat, saudara. Mungkin selama ini saudara hidup dalam korupsi. Saudara, bukan rahasia umum lagi sekarang, begitu banyaknya orang yang hidup dalam korupsi. Yang menyedihkan adalah orang-orang yang hidup di gereja, pelayan-pelayan, orang berpengaruh di gereja, yang punya jabatan, juga hidup korupsi, saudara. Beberapa waktu ini saya dikagetkan dengan satu orang yang sangat berpengaruh di gereja, di salah satu gereja, organisasi gereja yang sangat besar. Dia menyumbang miliaran-miliaran ke gereja, saudara. Tetapi ternyata beberapa waktu yang lalu saya dengar dia ditangkap oleh KPK. Bayangkan betapa kotornya hari ini, betapa mengerikannya hari ini, di mana uang-uang korupsi dimasukkan ke rumah ibadah, uang-uang korupsi disumbangkan ke rumah-rumah ibadah. Bayangkan, saudara, kalau hari ini engkau hidup dalam korupsi, dengar, engkau sedang menuju kepada kehancuran. Hanya menunggu waktu, hidupmu akan hancur. Itu sebabnya saat ini bertobatlah sebelum menderita, sebelum melarat, saudara. Ataupun mungkin saat ini saudara sudah mulai melarat. Jangan salahkan siapapun, jangan salahkan situasi dan keadaan. Bertobatlah, katakan, Tuhan ampuni aku. Apapun dosa yang diingatkan oleh Tuhan saat ini, saudara, bertobatlah. Itu semua akan mengakibatkan penderitaan. Menyesallah dan bertobatlah. Kalau saudara mau pulih, kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan saat ini waktunya, bertobatlah. Itu yang pertama yang dilakukan oleh orang Israel, saudara, sehingga mujizat besar terjadi, perubahan total terjadi, karena mereka sadar, menyesal, dan bertobat. Lalu kemudian yang kedua, saudara, di ayat yang ke-8 dikatakan, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Saudara, ketika mereka berkumpul pada waktu itu, dan kemudian mereka mulai berdoa di sana, kemudian mereka mulai berpuasa di sana, didengar oleh orang Filistin, maka berkumpullah orang Filistin, dan mereka mulai datang untuk memerangi, untuk menindas, untuk menghancurkan orang Israel.
Dan ketika didengar oleh orang Israel bahwa orang-orang Filistin mulai berkumpul dan mulai datang untuk memerangi mereka, waktu itu apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka sangat ketakutan memang, tapi dalam ketakutan mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka bilang kepada Samuel, jangan berhenti berdoa. Mereka sedang berkumpul untuk berdoa, saudara. Mereka sedang berkumpul dan sedang berpuasa di sana. Dan pada waktu ada ketakutan, ada satu berita yang menakutkan di mana orang Filistin hendak datang menghancurkan mereka. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka makin kuat berdoa dan memohon kepada Samuel supaya terus berdoa, terus berdoa. Artinya apa, saudara? Hari ini apapun masalahmu, bahkan mungkin masalah bertubi-tubi sedang datang, sehingga hidupmu melarat, hidupmu menderita, hidupmu susah. Apa yang harus engkau lakukan? Yang paling bijaksana engkau lakukan, yang akan berdampak besar, yang bisa engkau lakukan hari ini adalah berdoa. Dan teruslah berdoa. Berdoalah, saudara. Ada ketakutan yang menimpa engkau saat ini, berdoalah. Ada masalah yang satu belum selesai, masalah yang datang lagi sudah datang, berdoalah. Apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, berdoalah. Karena dengan berdoalah orang Israel mengalahkan orang Filistin. Karena dengan berdoalah pada akhirnya Tuhan sendiri yang turun, Tuhan sendiri yang berperang, Tuhan sendiri yang melakukan bagiannya. Sehingga pada waktu itu orang Israel sebenarnya tinggal diam saja. Tuhan yang menghancurkan dan memporak-porandakan orang-orang Filistin, sehingga mereka saling membinasakan satu dengan yang lain, sehingga orang Israel mengalami kemenangan besar. Mereka mengalahkan orang Filistin, mereka merebut daerah yang selama ini sudah direbut oleh orang Filistin, dan bahkan daerah-daerah di sekitar pun sanggup mereka rebut, sehingga ada bonus bagi mereka. Dengar, saudara, dengar. Hari ini kalau engkau sedang mengalami penderitaan, yang harus engkau lakukan adalah berdoalah. Semakin berat bebanmu, yang harus engkau lakukan adalah berdoalah. Teruslah berdoa. Sampai hari ini doamu belum dijawab, saudara. Yang harus engkau lakukan, berdoalah. Dan teruslah berdoa. Saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, mungkin ada situasi yang sangat sulit saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Saudara sangat bingung mungkin saat ini. Saya mau mengajak saudara untuk terus berdoa. Tujuan dibuatnya channel Renungan Malam ini, saudara, untuk mengajak saudara untuk konsisten setiap hari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk konsisten setiap hari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Bahkan saya buat juga renungan pagi, saudara bisa cari, supaya setiap pagi sebelum saudara memulai pekerjaan saudara, sebelum saudara beraktivitas, saudara terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan, dan kemudian kita juga akan berdoa bersama. Baik dalam renungan malam dan renungan pagi, selalu saya buat doa bersama. Saya berdoa syafaat, saya mendukung saudara dalam doa dalam segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, jadikan renungan malam dan renungan pagi menjadi channel renungan saudara setiap hari. Kalau saudara belum subscribe, supaya saudara bisa berlangganan setiap malam, setiap pagi ada peringatan bahwa video renungan baru sudah diposting. Silakan di subscribe, saudara. Dengan demikian setiap hari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dengan demikian setiap hari kita akan bersama-sama saling menopang di dalam doa, supaya kita melihat campur tangan Tuhan, kita melihat mujizat Tuhan ketika kita konsisten terus berdoa, semakin sungguh berdoa, sekalipun ada masalah, tantangan yang semakin berat mungkin yang kita hadapi. Kemudian yang terakhir, saudara, yang dilakukan oleh orang Israel dan Samuel sehingga mujizat dan perubahan besar terjadi, di ayat 9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia, dan mujizat pun terjadi. Ketiga, apa yang mereka lakukan? Mereka bangun mezbah, dan kemudian mereka mulai persembahkan korban di sana. Ada persembahan yang dinaikkan kepada Tuhan.
Persembahan, mezbah dan persembahan yang mereka naikkan itu pada waktu itu konteksnya saudara, sebagai pengakuan bahwa Tuhanlah keselamatan mereka. Sebagai pengakuan bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan mereka. Hari ini pun saudara, biarlah kita menaikkan korban persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi bukan lagi seperti di perjanjian lama, mempersembahkan korban bakaran dan sebagainya. Hari ini dalam konteks kita juga sadar, kita juga tahu bahwa Tuhanlah keselamatan kita. Tuhanlah yang menyelamatkan, Tuhanlah yang memulihkan. Ada masalah tantangan yang berat kita hadapi, Tuhanlah pembebas. Ada penyakit yang kita hadapi, Tuhanlah kesembuhan. Ada kesusahan yang kita alami, mungkin saat ini masalah ekonomi, Tuhanlah yang memberkati. Apapun yang kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhanlah, kita percaya bahwa Tuhanlah yang membebaskan, Tuhanlah yang melakukan mujizat di dalam hidup kita. Dan yang menjadi bagian kita saat ini saudara, mari kita persembahkan korban bagi Tuhan. Apa korban yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Hidup kita, itu yang paling berharga. Hati kita, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan kemudian ada persembahan syukur saudara, persembahkan kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan saudara, persembahkan kepada Tuhan. Korban persembahan karena saudara mengalami campur tangan Tuhan. Saudara mau terlibat untuk pekerjaan Tuhan, berkorbanlah untuk pekerjaan Tuhan. Dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak bentuk persembahan yang saudara bisa persembahkan kepada Tuhan. Persembahkanlah itu saudara. Sama seperti Samuel dan orang Israel, mereka memberi persembahan kepada Tuhan saat situasi sulit. Mereka korbankan persembahan kepada Tuhan saat situasi menakutkan. Pada waktu itu orang Israel sedang berjalan menuju kepada mereka, hendak menghancurkan mereka, hendak memerangi mereka. Tapi di tengah keadaan yang sulit itu, mereka ambil persembahan dan mereka persembahkan kepada Tuhan. Hari ini pun ada apapun keadaan saudara, biarlah kita melakukan bagian kita. Mari kita korbankan persembahan, apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Karena sekalipun dalam kesulitan apapun yang kita alami hari ini, apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, terus kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kita akan melihat mujizat dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur saat ini. Kita sudah belajar dari firman Tuhan. Bagaimana orang Israel yang begitu menderita, selama 20 tahun mereka menderita. Mereka begitu tersiksa oleh karena penjajahan Filistin. Kenapa mereka begitu menderita saudara? Itu karena kesalahan mereka sendiri. Karena mereka menduakan Tuhan. Karena mereka tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Tapi singkat cerita saudara, pada akhirnya mujizat pun terjadi. Orang Filistin akhirnya dikalahkan oleh mereka. Dan kemudian mereka merebut kembali daerah-daerah yang sudah direbut oleh orang Filistin. Bahkan ada bonus, daerah-daerah sekitar pun pada waktu itu mereka rebut. Sehingga mereka berkata, "Hei Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita." Dan kenapa itu bisa terjadi saudara? Mujizat terjadi, Ebenezer terjadi dalam hidup mereka. Perubahan total terjadi. Orang Filistin yang sudah 20 tahun menjajah, tapi dengan seketika mereka bisa kalahkan. Dan mereka bisa ubah kembali situasi menjadi lebih baik. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena yang pertama, mereka sadar bahwa mereka berdosa. Mereka menyesal bahwa mereka berdosa. Dan kemudian mereka bertobat. Sampai mereka berpuasa waktu itu. Mereka bertobat sungguh-sungguh. Mereka berkumpul dan bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua, karena mereka waktu itu berdoa. Dan sekalipun situasi sulit dan makin sulit, mereka terus berdoa. Bahkan mereka minta kepada Samuel, jangan berhenti berdoa. Dan yang ketiga saudara, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan dalam situasi yang sulit. Hari ini kalau saudara rindu mengalami perkara besar, saudara rindu situasi dan hidup saudara diubah oleh Tuhan, maka apapun dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sadari hidup saudara. Kalau ada dosa yang mengikat saudara, kalau ada tindakan saudara yang saudara tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalau saudara sedang terikat oleh dosa, kalau saudara saat ini melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, sadarilah, menyesallah dan bertobatlah.
Dan yang kedua, kalau saudara rindu mengalami mujizat, mengalami perubahan hidup, mengalami situasi yang berubah, ekonomi saudara diubah, keluarga saudara diubah, usaha saudara diubah, dan ada perkara besar yang Tuhan kerjakan di sana, maka yang kedua yang harus saudara lakukan adalah berdoa. Teruslah berdoa dan teruslah berdoa. Dan yang ketiga yang harus saudara lakukan adalah persembahkan korban bagi Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kalau saudara mau mengalami mujizat, mengalami perubahan total, mengalami Ebenezer dalam hidup saudara, ini waktunya. Bertobatlah, berdoalah, dan kemudian yang ketiga, berkorbanlah. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Saya rindu saat ini saudara mengklaim janji firman Tuhan dan berkomitmen melakukan firman Tuhan. Kita akan berdoa, saya akan berdoa untuk saudara mengalami perkara besar dalam hidup saudara. Terima kasih Bapa di sorga saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang dahsyat. Di mana saat ini kami sudah belajar. Ya Tuhan, di mana orang Israel mengalami perubahan total, mujizat besar. Mereka yang tadinya dijajah 20 tahun menderita, akhirnya berbalik total. Mereka perangi orang Filistin dan orang Filistin kalah dan lari. Itu karena mereka mulai menyesal atas dosa-dosa mereka. Itu karena mereka terus berdoa. Itu karena mereka mulai berkorban kepada Tuhan. Saat ini hamba berdoa, anak-anak-Mu ini merindukan mujizat-Mu Tuhan. Itu sebabnya ajar mereka bertobat, ajar mereka berdoa, dan ajar mereka berkorban kepada Tuhan. Berkati hidup mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan berdoa syafaat. Kami berdoa bersama, hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Namun sebelumnya, ajar anak-anak-Mu untuk berkomitmen menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan kami terima firman-Mu, kami lakukan firman-Mu, kami raih janji firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizat-Nya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban, masalah, persoalan di tengah keluarga mereka,
Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, beban, persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa. Kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah seringkali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari
sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan. Saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka, ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu
yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka, biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa, Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya, di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan,
Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini, umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umat-Mu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umat-Mu
untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.